Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Egi Kepap di channel Seputar Ternak 09. Oke, kali ini kita sedang berada di kandang Kidemang. Oke, ini dia ownernya kandang Kidemang. Boleh tahu dengan Mas siapa? Nama saya Rofi ART dari Serengat Blitar. Sejak kapan sih Mas Anda beternak mentok? Saya beternak mentok itu dari 3,5 tahun yang lalu. Boleh diceritakan nggak sejarah awal mula kok bisa hobi dan terjun di permentokan? Jadi ceritanya itu cukup panjang. Jadi pertama itu kan memang saya ketika masih lajang itu saya berkecimpung atau berbudidaya bebek pedaging. Nah, ketika setelah saya menikah dan ikut istri saya, dan rutinitas hanya itu saja, kerja pulang tidur, kerja pulang tidur, dan akhirnya saya berpikir dengan lahan yang sempit ini apakah yang bisa saya olah, karena saya memang hobi sekali, gemar sekali berkecimpung di ternak. Dan akhirnya ketemulah Mas Taufik Sajalah dan diperkenalkan entok jumbo ini, dan akhirnya saya sampai sekarang ini alhamdulillah ada 3 paket indukan yang saya miliki. Terus dulu itu langsung pelihara entok jumbo atau entok lokal dulu? Kalau saya dulu itu random, artinya saya kan memang dari pertama belum tahu menau tentang apakah dan seperti apakah mentok jumbo itu. Akhirnya saya beli di tetangga, saya besarkan, dan akhirnya kok tidak maksimal, dan akhirnya saya belajar lagi ke teman-teman di sekitar. Akhirnya setelah itu saya membeli entok dari teman saya, kemudian saya cari di lingkungan, akhirnya ketemulah entok-entok yang bagus di lingkungan saya dan saya jadikan indukan. Oh gitu. Terus gimana sih Mas ciri-ciri mentok jumbo itu, khususnya mentok jumbo Blitar ini? Nah, pertanyaan yang bagus Mas Egi. Jadi mentok jumbo Blitar itu sebenarnya ada beberapa macam, tapi yang lebih spesifiknya itu adalah yang pertama dimulai dari paruh dulu. Paruh itu panjang, kemudian kakinya juga tinggi besar, jenjang. Kemudian badannya panjang, lingkar dada tebal. Itu adalah ciri-ciri spesifik entok jumbo Blitar. Oh gitu. Tips bagaimana cara ketika kita ingin membeli entok jumbo via online agar tidak tertipu Mas? Nah, biar tidak tertipu karena kita jual beli di online, nah tentunya kita harus melihat dulu siapakah penjual, track recordnya bagaimana selama 1 tahun atau beberapa kali pengiriman. Bisa dilihat dari Facebook, jadi apakah banyak komplainan atau tidak. Kemudian jangan hanya asal pilih yang murah, tetapi kita pastikan benar-benar ketika membeli online itu, satu, kualitasnya bagus, kemudian akadnya juga diperjelas. Jadi ketika nanti dalam pengiriman apabila terjadi kematian atau apapun, itu harus ada garansi biar untuk meminimalisir penipuan. Seperti itu Mas Egi. Oh, berarti harga mempengaruhi kualitas ya? Jadi dimanapun itu pasti seperti itu. Jual beli ikan ataupun yang lain pasti harga mempengaruhi kualitas. Oke. Terus kontes yang pernah diikuti di mana saja Mas? Dulu pertama saya mengikuti kontes itu yang pertama di Blitar sini, yang berada di Pasar Hewan Terpadu Serengat. Itu yang pertama. Kemudian saya mendapat juara 1 Jemoko atau kelas Jemoko. Kemudian yang kedua saya mengikuti di Malang yang kemarin masih hangat 2021, yang pialanya saya pajang di belakang lagi. Untuk pejantan basongnya itu mendapat juara 1 kelas jumbo. Kemudian yang betinanya mendapat juara 2 kelas jumbo juga Mas Egi. Bagus, mantap. Terus ngomong-ngomong soal penyakit, bagaimana cara mencegah agar entok itu tidak terserang penyakit atau virus?
Nah, Untuk versi Mas Rofik sendiri bagaimana jadi pencegahannya? di pengalaman saya sendiri Mas Egi ini, jadi dulu itu saya tidak percaya yang namanya vaksin. Jadi tahun awal-awal saya pelihara itu saya tidak pernah menggunakan vaksin dan obat-obatan, saya tidak pernah menggunakan itu. Tapi nyatanya tahun 2020 saya terserang mata biru dan hampir semua indukan habis mati karena kena virus H5N1 itu, Mas Egi. Kemudian untuk pencegahannya, kemudian saya membuat indukan yang dari nol, dari awal itu sudah saya vaksin. Jadi dari umur baru netas itu vaksinnya ND Lasota, kemudian 3 bulan itu vaksin suntik Mas Egi. AI atau AI itu vaksinnya. Kemudian umur 6 bulan AI plus. Nah itu NDAI plus Mas Egi. Dan sampai sekarang terus 3 bulan sekali saya rutin vaksin untuk mencegah terjadinya masuknya virus ke dalam kandang saya. Terus semenjak divaksin udah nggak pernah ada. Alhamdulillah kemarin bulan November 2020 kandang saya juga disambangi lagi oleh virus mata biru karena sudah divaksin. Alhamdulillah hanya 1 yang mati Mas Egi. Semuanya kena, tetapi hanya 1 yang mati karena memang itu indukan baru, saya baru beli dari luar dan belum sempat saya vaksin. Iya, oke. Untuk masalah pakan sendiri di Mas Rofik ini menggunakan apa saja kalau boleh tahu? Kalau pakan saya menggunakan limbah Mas Egi. Jadi limbah karena di tetangga saya itu produksi tauge atau capar, itu biasanya kulit kacang hijaunya kan dibuang. Nah, dari situlah pakan utama saya yang kemudian saya campur dengan bekatul. Itu untuk makanan indukan, beda dengan makanan pembesaran Mas Egi. Berarti kalau pembesaran per 5-11 terus sampai umur berapa Mas? Jadi untuk pembesaran saya dimulai dari usia 0 sampai 3 minggu itu saya menggunakan por 5-11 full itu Mas Egi. Kemudian untuk masa peraliannya itu 3 minggu sampai 1 bulan, baru 5-11-nya itu saya campur kebi atau bekatul halus yang warnanya putih Mas Egi. Kemudian setelah itu saya menggunakan bekatul dicampur dengan konsentrat 144. Jadi alasan saya kenapa kok menggunakan 144, karena planning saya itu untuk membuat indukan. Jadi nanti biar cepat bertelur. Dan tidak menggunakan sentrat penggemuk 152 karena itu untuk jangka panjangnya itu sangat buruk Mas Egi. Karena efeknya sangat buruk. Buruk sekali, bisa lumpuh. Kemudian dia nanti di usia ibaratnya usia 3 bulan dia memang berat nanti Mas Egi. Untuk beratnya saya yakin yang menggunakan 152 itu pasti mumpuni, cuma untuk jangka panjangnya kurang bagus Mas Egi. Itu pakannya itu dikasih air atau keringan? Kalau saya pakai keringan Mas Egi, karena apa? Karena dasarnya saya orangnya agak pemalas. Jadi misal pagi saya kasih keringan, umpama tidak habis, sore itu tidak dikasih pakan nggak masalah. Soalnya jadi tidak berbau gitu loh. Terus untuk masalah penjualan bagaimana Mas? Apakah ada minimum usia atau tidak untuk pengiriman? Apakah masih di Pulau Jawa saja atau luar pulau juga bisa Mas? Kalau untuk pengiriman saya itu minimal jual usia 1 bulan Mas Egi. Biar lebih tahan juga di perjalanan. Alasannya satu, kita jual kualitas, artinya ketika umur 1 bulan itu pasti sudah bisa dilihat kualitasnya Mas Egi. Jadi yang jelek kita jual daging, kemudian yang bagus kita jual online. Karena rata-rata pembeli itu menginginkan yang bagus Mas Egi. Kita nggak mau mengecewakan pembeli. Kemudian yang kedua, dalam pengiriman itu biasanya lebih tahan dan tidak terjadi stres. Terus untuk pengirimannya itu masih di seputaran Jawa atau luar pulau udah bisa? Kalau saya sebenarnya di semua pulau bisa Mas Egi. Cuma kadang-kadang kita terhambat untuk ongkos kirimnya Mas Egi. Jadi sementara mungkin paling jauh saya ngirim kalau ke timur itu ke Bali, kalau ke barat itu ke Palembang Mas Egi, Sumatera. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Mas, omset per bulan bisa mencapai berapa? Kalau kita omset per bulan itu kita karena jual beli seperti ini kita tidak tentu Mas Egi. Cuma
Lumayan lah. rank saya untuk standarnya kita nggak bicara tinggi dan tidak bicara Iya. rendah. 1 bulannya itu kisaran 5 juta Mas Egi. Kita bicara realistis saja Mas Egi. Siap. Mantap ya, Lur. Oke. Alhamdulillah Mas Egi. Terus bagaimana tips agar sukses berternak entok terutama jenis jumbo, Mas? Kalau Tips ternak berternak. itu tipsnya sama saja dengan beternak yang lain Mas Egi. Jadi ketika kita tekuni, kemudian kita ulet dalam berkecimpung di bidang tersebut, insya Allah pasti akan sukses. Jadi kuncinya adalah tekun, ulet, dan kita selalu mengikuti perkembangan entok jumbo itu sendiri. Artinya seperti ini, ketika nanti musimnya musimnya peminatnya itu model tegap, kita harus mengikuti. Berarti terus Ya kita harus upgrade seperti itu. Kita nggak boleh jalan di tempat lah. Jalan di tempat, harus mengikuti inovasi. Jadi kemudian untuk penjualan juga kita harus bener-bener pandai manajemen marketingnya. Kalau saya manajemen marketingnya menggunakan beberapa media sosial Mas Egi, termasuk YouTube, TikTok. Boleh tahu channelnya Instagram. YouTube apa, Mas? Channel YouTube saya ini, ya, Entok Jumbo Blitar. Entok Jumbo Blitar, jangan lupa subscribe, Lur. Subscribe. Kalau Facebooknya apa, Mas? Kalau Facebooknya Rofi ART. Oh, siap. Nanti nomornya ditaruh di deskripsi, Lur. Terus yang terakhir, harapan kedepannya bagaimana, Mas? Kalau harapan kedepannya untuk seluruh peternak mentok Jumbo Blitar, semoga makin maju, semakin sukses, dan minim meminimalisir penipuan. Kemudian untuk para penjual itu harap berhati-hati, jangan sampai menjual barang yang sakit. Kemudian untuk pembeli juga seperti itu, harus pandai-pandai memilih penjual yang baik dan amanah. Itu saja tips dari saya Mas Egi. Oh, siap. Berarti pilihlah penjual yang recommended. Contohnya Mas Ropek ini. Oke, Lur, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Seputar Ternak 09. Terima kasih.